Saya percaya kalau kita tuh punya cerita dan jalan masing-masing yang sangat unik dalam mengejar mimpi. Hai, perkenalkan nama saya Ende Hopsa Badria. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di Jepang, tepatnya di University of Electrocommunications. Saya baru memulai perkuliahan pada awal Oktober tahun 2021 ini, jadi sekarang saya baru sekitar 2 bulan tinggal di Jepang. Kalau ditanya kenapa memutuskan untuk berkuliah di Jepang, jawaban singkatnya ya karena dapat beasiswa sih. Tapi di balik itu ada sebuah pengalaman yang membuat saya sempat memiliki ketertarikan untuk berkuliah ke Jepang. Jadi pada tahun 2015, saya sempat mengikuti sebuah konferensi internasional. Dalam konferensi itu hadir beberapa orang expert yang berasal dari berbagai negara, dan salah satunya berasal dari Jepang. Nah, di antara semua expert yang memberikan seminar pada hari itu, expert yang berasal dari Jepang entah bagaimana memberikan kesan yang sangat positif dan juga cukup melekat dalam pikiran saya. Hingga akhirnya, sejak saat itu saya sempat memiliki ketertarikan dan juga motivasi untuk melanjutkan S2 di Jepang. Sayangnya, hal itu nggak bertahan lama, karena setelah saya lulus pada tahun 2017, kemudian saya bekerja, motivasi untuk lanjut S2 ke luar negeri, khususnya ke Jepang, itu mulai terkikis seiring dengan kesibukan saya dalam pekerjaan yang saya jalani saat itu. Nah, menjelang akhir tahun 2020 kemarin, setelah ngobrol dan mendapatkan support dari orang-orang terdekat, motivasi untuk melanjutkan S2 ke luar negeri itu mulai hadir kembali. Akhirnya saya mulai cari-cari info beasiswa, tidak terbatas hanya beasiswa ke Jepang saja, tapi memang pas banget saat itu tuh beasiswa ke Jepang lagi buka. Dan setelah saya pelajari, beasiswa ini tuh sangat menarik ya, karena selain beasiswanya fully funded, uang saku yang diberikan setiap bulannya juga cukup besar dibandingkan dengan beberapa beasiswa lainnya. Akhirnya, saya mulai membulatkan tekad dan motivasi untuk lanjut kuliah ke Jepang dengan beasiswa mulai hadir kembali. Kampus saya dikenal dengan sebutan UEC. UEC ini tuh cukup unik karena menjadi satu-satunya dari 86 universitas negeri yang ada di Jepang yang dalam namanya tidak mencantumkan nama lokasi atau nama tempat di mana ia berada. Jadi meskipun terletak di Tokyo, UEC ini tidak menambahkan kata Tokyo dalam nama kampusnya. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, hal ini tuh bertujuan untuk menunjukkan bahwa kampus ini terbuka bagi semua orang yang berasal dari seluruh penjuru Jepang atau bahkan dunia. Bisa ditebak juga ya dari namanya kalau kampus saya ini tuh cukup terkenal di bidang elektro dan komunikasinya. Karena memang pada saat didirikan, kampus ini hanya memiliki jurusan elektro dan komunikasi saja. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan ekonomi Jepang yang semakin pesat, bidang spesialisasi di kampus ini mulai diperluas, dan salah satunya adalah bidang spesialisasi saya, yaitu Chemistry and Biotechnology. Oh ya, saat ini saya berkuliah dengan support beasiswa dari pemerintah Jepang, yaitu beasiswa Monbu Kagakusho, atau lebih dikenal juga dengan sebutan Max Scholarship.
Scholarship ini tuh ada beberapa jalur, tapi ada dua yang paling terkenal. Yang pertama Embassy Track atau jalur kedutaan, atau dikenal juga dengan sebutan G2G, Government to Government. Dan yang kedua adalah University Track atau University Recommendation. Nah, beasiswa saya didapatkan lewat jalur yang kedua, yaitu University Recommendations. Dalam pengalaman saya memulai langkah pertama untuk apply beasiswa ini pada bulan Desember tahun 2020 dan menerima pengumuman resmi sebagai awardee Max Scholarship pada bulan Juli tahun 2021. Jadi prosesnya memakan waktu sekitar 7 bulan. Nah, 7 bulan ini saya bagi menjadi 2 fase. 4 bulan pertama itu cukup padat, diisi dengan mencari profesor, interview profesor, seleksi berkas, interview departemen dan kampus, sampai akhirnya dapat pengumuman lolos dari kampus. Nah, selanjutnya kampus akan memberikan nominasi kepada pihak Max. Disinilah yang disebut dengan University Recommendation. Jadi kampus merekomendasikan saya untuk menjadi awardee Max Scholarship. Nah, setelah itu masuk ke fase yang kedua, yaitu fase penantian selama 3 bulan lamanya. Menanti apa sih? Menanti pengumuman resmi dari Max bahwa saya diterima menjadi awardee Max Scholarship. Penantian yang enggak sebentar ini tuh pastinya sempat menimbulkan keraguan dan juga pesimisme dalam diri saya. Lolos nggak ya beasiswanya gitu. Tapi saya mencoba untuk berpikir positif karena saya merasa saya sudah memberikan yang terbaik untuk memperjuangkan beasiswa ini. Jadi tinggal tangan Tuhan sajalah yang menentukan segalanya. Setiap orang pasti punya tantangan masing-masing ya dalam mewujudkan cita-cita study abroad-nya, termasuk juga diri saya. Ada beberapa hal yang sempat menjadi penghalang bagi saya untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri dan juga melanjutkan studi ke luar negeri. Penghalang-penghalang tersebut berasal dari dalam diri saya sendiri, dan saya menyebutnya sebagai mental block. Rasa tidak percaya diri, pesimis, takut kalau harus menghadapi kesulitan nantinya. Hal-hal ini tuh membuat saya menyerah bahkan sebelum saya memulai. Mental block ini hadir bukan tanpa sebab. Pasalnya, setelah lulus S1, selama 3 tahun lebih, saya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusan saya, kimia. Sedangkan saya juga tidak punya keinginan untuk berpindah jurusan kalau saya mendapat kesempatan untuk S2. Hal ini tuh membuat saya merasa it's too late bagi saya. Udah terlalu jauh bagi saya untuk kembali lagi ke kimia, untuk memulai lagi semuanya di S2. Ditambah lagi, saya merasa kalau profil saya tuh nggak sekeren itu untuk bisa dapat beasiswa S2, apalagi ke luar negeri. Saya mulai mencoba untuk merangkai kembali pengalaman-pengalaman akademik dan juga pengalaman kerja saya ke dalam sebuah CV yang utuh dan juga proper. Nah, surprisingly, dari langkah kecil tersebut, saya mulai menyadari bahwa ternyata saya tidak seburuk yang saya pikirkan. Dari situlah kepercayaan diri saya mulai meningkat dan saya memberanikan diri untuk mendaftar beasiswa untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Qadarullah, alhamdulillah saya lolos dan sekarang saya bisa berkuliah S2 dengan beasiswa tersebut.
punya cerita dan jalan masing-masing yang sangat unik dalam mengejar mimpi. Beberapa mungkin ada yang punya penghalang-penghalang yang sama. Mulailah dengan membuat satu lubang kecil. Lubang kecil ini adalah merasa percaya bahwa diri kamu tuh berharga dan pasti dibutuhkan di suatu tempat. Setelah itu, buatlah satu langkah nyata untuk memulai perjuangan kamu, mendaftar beasiswa, dan mewujudkan cita-cita untuk kuliah ke luar negeri. Arigatou gozaimasu. Sayonara.